Nah, kalau dari pengalaman sebelumnya gitu ya, kalau Baim sendiri dari segi konsep bagaimana itu? Dulu tuh emang saya cowok. Tadinya mana ada sih Muhammad Pelan-pelan Ibrahim, dong, Wel. Aduh. YouTuber, orang mau belajar, tanya ini. Ya Allah, capek banget. Ini susahnya nih. Punya partner usianya jauh banget beda. Kita masih seger nih udah ngos-ngosan begini. Dia kan tujuannya mau ketemu Muhammad Ibrahim, YouTuber terkenal, TikToker juga. Katanya mau maju di Iya, sosmed. tapi Nyok, ada dua hal nih. Pertama, gue penasaran, gue cari Muhammad Ibrahim, YouTuber, artis, nggak ada Muhammad Ibrahim. Yang kedua, lu masih sanggup nggak ke atas? Ya kalau nggak sanggup ntar ditandu aja deh sama. Ya udah, kalau lu nggak sanggup, gue telepon ambulan. Jangan dong, nen ban dong. Nen ban. Gue pegang nggak? Nggak usah ya. Gandengan nggak? Gandengan nggak? Kita mau pra-wedding. Ya udah, langsung ketemu orangnya aja deh. Langsung aja. Aduh. Aduh. Lu ada siapa ini? Kaget lo kita lo. Aduh. Apa kabar ya Allah? Oh ya baik ya. Oh iya. Ini yang punya tempat. Enggak. Oh langsung datang, kaget lo kita live ini. Di bulan puasa ini kita ketemu nih artis Muhammad Ibrahim. Saya lihat di YouTube Muhammad Ibrahim channelnya yang mana itu nggak nemu Nggak kan? ada. Nggak ada. Rupanya Baim. Waduh, nggak diragukan lagi Nyok. Ini subscribersnya Nyok Berapa? udah 22 juta ya. Iya kayaknya. Iya, saking banyaknya tuh. Sampai lupa. Nyok, kalau Orang dia ngambil ATM itu, Wel. Iya. Gitu kan. Nolnya tuh sampai nyambung ke ATM sebelah. ini Nyok, Amin, ya. kalau Baim di YouTube nih Nyok, Iya. baru naikin video Nyok, Naikin. baru 1 menit 2 menit 5.000, 5.000. bahkan langsung 50.000 Masya Nyok, ya Allah. kan? Kita Nyok, waduh udah 5 jam, view-nya 5. Yang 5 lima itu siapa aja? saya Binyu nonton sendiri tuh sama istri Sama dia, istri siapa? saya sama anak 1 5. Anaknya satu lagi nggak mau nonton. Bosan Bapak jadi ansip. Abadi gitu. Ya Nyok, kita pengen tahu nih, ya Baim, kalau untuk menjadi seorang YouTuber nih, apa sih yang mesti disiapkan sebenarnya gitu? Jalanin aja sih ya, nggak ada yang perlu persiapin. Terlalu banyak mikir juga nggak jalan-jalan juga. Maksudnya jalan-jalan aja ke depan gini. Maksudnya langsung posting, langsung lakuin aja. Posting gitu. Kalau emang mau podcast, kalau mau kayak gini, yang ada sitkomnya juga boleh. Ya tergantung dari kita ya. Terlalu banyak mikir mau apa juga nggak dilakuin juga salah juga. Terus kalau ini sekarang kalau Baim lihat sendiri, Baim udah berapa tahun di YouTube? Saya 2018 ya, 19 ya bilang ya. 2018 atau 19. 12. Nah, kalau di 2025 nih, menurut Baim gimana nih prospeknya untuk menjadi YouTuber nih? Masih terbuka nggak? Masih sih, masih banyak ya. Kalau saya bilang podcast apalagi sekarang banyak banget yang bagus. Kita juga sering nontonin podcast mereka, bagus semua. Dan ilmunya juga ada. Kayaknya semuanya masih berjalan. Berjalan ya. Nah, kalau dari pengalaman sebelumnya gitu ya, kalau Baim sendiri dari segi konsep bagaimana itu? Apa Baim sendiri, apa tim kreatif? Sendiri sih, sendiri. Kadang-kadang sendiri sih, kebanyakan sendiri saya. Nah, kemarin kalau waktu itu kan kita juga sebenarnya berbagian nggak tahu siapa yang akan kita kasih. Terkadang kalau orang WhatsApp juga ya kita datengin, jadi nggak terkonsep sih. Terkonsep ya. Alhamdulillah, Pak. Sama ngerjain film juga kemarin juga gitu sih. Dari dulu emang saya tuh semuanya by doing aja, maksudnya jangan terlalu terpaku sama apa yang harus dikonsep. Yang penting benang merahnya itu. Iya. Menariknya Nyok, saya tuh kan baca tuh postingannya Baim bersama Pak Rampun Jabi. Iya. Saya itu bolak-balik casting, bilang gitu kan. Iya. Itu tidak ada terima, ditolak, sampai akhirnya Multivision yang berikan saya kesempatan, kurang lebih begitu ya narasinya gitu. Ya, emang itu apa dulu pernah mencoba untuk casting ditolak begitu? Iya, dulu emang begitu. Dulu tuh emang saya waktu itu kalau Multivision itu pertama kali pas saya lagi jalan di Plaza Senayan ditawarin. Itu tahun 2001 ya. 2001. Habis itu 2003 waktu itu berhenti, habis itu mau mulai lagi. Nah, itu yang tolak-tolakin terus. Tolak-tolakin terus sampai ada di Multivision, yang akhirnya Multivision Cinemark melihat sinetronnya dan akhirnya dipanggil saya. Dan akhirnya ya alhamdulillah. Nah, jadi nih buat juga yang nonton nih Nyo ya, artinya kegagalan, penolakan itu jangan bikin
langsung putus semangat. Nah, terus jalan, ya kesempatan itu pasti datang. Ini contohnya kayak sekarang ya, Baim ya. Amin. Amin. Tapi sekarang lebih banyak, kayaknya fokusnya lebih ke film sekarangnya kalau lihat ya. Sekarang buat film, sekarang juga ada TikTok juga, ada lumayan ada restoran segala. Restoran, oh banyak. Oke, kita satu-satu deh. TikTok dulu nih, TikTok dulu. Nah, ini juga saya selalu nih, teman saya nih, saya terus terang saya punya akun TikTok, tapi sekedar posting-posting aja. Ini juga sudah serius di TikToknya, juga jadi affiliator juga ya. Iya, affiliator jualan cangkir tuh bawa cangkir. Nah, ya, tapi kan sebentar nih, saya tanya dulu ya. Mudah-mudahan dia nggak dengar nih. Saya jadi affiliator kan, saya lihat juga tuh kadang di akunnya Baim, kadang yang live bukan Baim kan ya, ada timnya kan. Itu kan yang dijual itu produk dari, saya sebutnya apa? Dari sponsor atau apa dari afiliator? Dari seller atau kan dari brandnya sendiri? Oh, dari seller ya gitu kan, jual produknya kan. Nah, itu yang benar kan. Nah, ini jangan lagi live TikTok tuh yang dijual kulkas punya sendiri gitu ya. Jangan gitu. Panci punya sendiri gitu kan. Kita mau nawarin Baim, rumahnya mau dijual. Jangan cari seller yang kemudian ini jualnya gitu. Tapi itu sekarang juga lagi tren ya. Saya juga lihat live TikTok malam-malam banyak seperti itu. Baim, itu gimana tuh prospek bisnisnya itu? Kalau saya sih lebih jadiin toko ya nantinya jadi bahan pemikiran kita mau jual apa. Sebenarnya menarik sih karena kan waktu kemarin tuh yang saya sempat jual adalah parfum ketika Lembayung tayang. Dan sekarang saya punya satu toko yang alhamdulillah saya nggak perlu buka toko di seluruh Indonesia, cuma satu, seluruh Indonesia ngelihat. Jadi prospeknya lebih ke depannya mempunyai toko online ya. Kebetulan aja Trisi yang nyangkut di saya, tapi Trisi itu sama dengan home living juga, maksudnya saya juga bisa, tapi skincare juga kemarin ini. Jadi lebih ke tokonya. Karena in the future pastinya ya, kalau Cina sih sudah dari 2 tahun lalu dia sudah tidak beli ke mall, semuanya by online. Mall tuh sepi banget. Karena biasanya dia cuma makan ya. Kita research dulu sebelum saya ngelakuin ini. Saya selalu research. Saya waktu itu ke Cina 6 kali ya. 2 kali ke 12 perusahaan ya, lihat dia itu company-nya standing ya. Maksudnya long last ya. Apa cuman dimakan waktu aja. Kayak cuman misalkan lah kita bicara sekarang lapangan tenis, nanti paddle, nanti apa. Itu long last nggak, apa cuman begitu aja. Karena kalau kita mau nyemplung tuh saya biasanya langsung nyemplungnya dalam banget yang akhirnya sekarang ya punya agensi sendiri. Alhamdulillah kemarin juga ranking 1. Waduh, itu tadi itu pantang menyerah terus kemudian riset penting juga riset itu penting juga, punya obsesi keinginan, jangan hanya sebagai penggembira gitu. Tadi menarik, Baim tadi sampai risetnya ke Cina sampai 6 kali ya. 2 kali tapi di 12 perusahaan. Di 12 perusahaan itu. Binyo ini pernah juga riset ke Arab dia kan. Waktu itu 6 bulan ya di Arab ya. Jadi hari pertama datang itu sisanya nyasar dia. Iya. Nah, itu jadi dari TikTok nih prospek juga nih buat Binyo untuk mulai nanti usaha. Udah hampir setahun. Awal kan jualan sambal, beli kacakalan gitu. Homemade produk sendiri gitu loh. Kan lebih keuntungan lebih besar. Cuman ya memang kalau nggak didukung oleh iklan atau apa ya memang nggak terseok-seok. Langganannya Lampung, Tulang Bawang, Metro, lumayan. Jadi kalau bagi yang baru memulai gimana nih? Nah, yang mulai kayak Binyo. Sama aja keinginan. Habis itu juga kalau misalkan ada agensi yang ini mendingan ke dia karena kan dari viewer, dari mungkin follower juga bantu. Kalau sendiri dari bottom tuh kalau basicnya kan sama aja ya, kalau kita di depan kamera itu lebih ke personal, menarik atau enggak buat penonton, nanti atau enggak, lucu atau enggak, cara deliver untuk kalimatnya bagaimana. Jadi ketertarikan orang untuk menonton kita, kalau itu ada ya seharusnya bisa. Tapi kalau misalkan kita gabung agensi, ya mungkin itu semua diolah. Kan ada juga yang namanya ads. Ketika kita kasih ads, ada viewernya akan nambah, dan kalau kita semenarik itu untuk dilihat sama orang, dia akan stay, akan follow kita. Simple sebenarnya, tinggal kemauan juga. Tapi dia mau nanya soal film tuh. Iya, Sukma gitu ya kan. Kan kemarin yang Lembayung itu kalau nggak salah dalam waktu seminggu udah 1 juta ya. Bener kan? Betul. Alhamdulillah itu. Alhamdulillah. Antusias penonton sangat penasaran aja, orang kan biasa penasaran nih
sutradara kayak film luar negeri, Bang. Kalau dilihat kan aktornya sama sutradaranya siapa, jadi orang penasaran. Nah, ini Mbak Im Wong ini sebagai aktor muda, tapi dia merambah menjadi seorang sutradara juga, produser juga. Ini kan orang penasaran gimana nih horornya. Alhamdulillah responnya bagus banget gitu. Walaupun waktu premiernya Binyo nggak diundang, nggak apa-apa. Nanti diundang ya Sumpah. Kirim doa. Sumpah diundang nanti. Jadi yang film pertama itu Lembayung ya, itu kan sampai seminggu udah 1 juta gitu. Kemudian juga di Asia Pasifik ya, itu saya dengar ya. Itu bisa cerita nggak film prosesnya itu dari Lembayung sendiri, Pak Im? Kita itu sekarang ada di Hong Kong sama Kamboja. Makanya lumayan agak lama untuk masuk Netflix ya, karena di banyak negara masih dia ditayangin. Ternyata sebelum yang paling besar sih sebenarnya lebih ke Malaysia sama ada Vietnam sama Kamboja. Tapi sebelum film tayang itu sebenarnya sudah di lock sama banyak negara. Lebih bagusnya sebenarnya Sukma. Sukma itu sudah diperebutkan sama 3 distributor luar negeri, yang itu gede-gede semuanya. Dan 11 negara juga. Jadi buat saya memang track record itu sama kepercayaan orang sama film sih penting ya. Kita buatnya seperti apa, seserius apa, kualitasnya sebagaimana. Pas dia dengar Lembayung, direkturnya siapa, saya lagi, produser siapa, saya lagi, ya mereka semua langsung mau. Nah, kalau menurut Baim, hubungannya antara kerja keras dan keberuntungan apa nih? Nah, itu kalau film itu keberuntungan pasti ada. Kita cuma bisa maksimalin menurut saya, persepsi saya, itu 65-70, 72% saja nggak bisa bilang 75. Karena luck-nya itu nanti di atasnya itu. Tergantung film apa yang di sebelahnya, film Hollywood apa yang sebelahnya, apakah film itu memang bisa ke kalangan A sampai E. Semuanya berpengaruh, even itu dari durasi, semuanya berpengaruh. Bahkan di pertama saya mulai film itu, saya langsung belajar semuanya, bagaimana strukturnya. Saya itu orangnya ngulik banget. Makanya ketika Lembayung semua saya pelajarin, ya film kedua, alhamdulillah saya mulai tahu detail-detailnya apa yang harus dilakuin. Nah, ini kunci lagi, ngulik, Ngulik, bener. Jadi kalau tekun satu bidang itu, jangan sekedar tekun aja, mesti ngulik nih. Ya, kita ngulik, berarti kita nanti kayak YouTube, kita mesti ngulik lagi, gitu. Ini seorang Baim aja masih ngulik. Ya film, oh ini suksesnya di sini, oh ini gagalnya di sini, kemudian riset juga. Nah, ini yang kadang-kadang yang diabaikan sama orang. Bikin asal bikin aja. Jadi kalau dilihat sekarang passionnya Baim lebih ke film nih ya kayaknya. Saya ngedirect seneng banget, tapi saya acting juga seneng banget. Nah, ya habis kelihatan ketika pertanyaan soal film, ngedirect itu kayaknya lebih cerah ya wajahnya, itu antusias gitu ya, gitu. Sepertinya impian dari dulu kayaknya tuh. Sama jadi saudara. Impian sebetulnya kita berdua, Pak. Sebenarnya sih impian itu pasti ada, tapi yang nggak impian banget. Tapi ketika ngelakuin, saya bingung. Ketika saya beraniin dan ngelakuin, nervous itu nggak ada sama sekali, dan seperti anak kecil main di playground. Itu rasa yang sangat hilang dalam semua pekerjaan manapun ya. Saya pernah ngerasain itu ketika pertama kali saya nonton basket di Amerika langsung. Karena kan saya dari itu kan cuma lihatnya di tab ya, ada aplikasinya. Ketika saya nonton, nah itu kayak anak-anak main di Walt Disney, kayak main di Universal, kayak, nah itu yang saya rasain di ngedirect. Saya pas masuk nggak ada nerve. Nah itu yang banyak orang kehilangan dalam pekerjaan dia, yang harus dicari apa yang bikin kita itu hidup kayak begitu. 99% film jadi karena director. Terserah dia mau ngapain, ternyata mau hujan-hujan, hujan dong, dikasih hujan. Iya, beneran saya sampai bingung. Oh gila, director terus setengah Tuhan ya. Kosong ini dong, ini nih kosong tuh bro. Udah. Bahaya sih jadi director juga, bahaya karena bisa sombong. Karena wah ini sih orang kalau nggak kuat-kuat mental sih jadi sombong sih. Karena mereka semua satu perintah. Iya kan kaptennya di lokasi. Kapten, satu perintah mau ya. Mau yang nggak mungkin aja jadi mungkin. Nggak mungkin. Ya mau ini dong, harus ada. Nah itu dia. Ya saya beruntungnya, alhamdulillah kita
kadang-kadang mementorkan sesuatu dan juga kadang-kadang juga nggak berhasil, bangkrut, tapi kita sering mementorkan dan juga sering mengambil keputusan mau itu baik atau enggak. Jadi ketika di lapangan tuh tidak ada rasa untuk lu leader ya, lu enggak. Cuman mau membuat film bagus. Jadi nggak ada rasa untuk kayak nggak ada bosi gitu, nggak ada. Udah lewat lah buat saya. Iya. Seru banget. Tunyo, aduh banyak tadi Tunyo apa kesuksesan ya dari seorang Baim yang kita gali gitu. Nah ini terakhir nih ya, kan udah banyak nih, jarang juga sutradara, pengusaha, ya aktor apalagi, ya YouTuber, ya di TikTok juga berhasil. Politik bagaimana? Nah kan temannya Nyok kan Raffi Ahmad udah jadi utusan khusus, Stafsus presiden loh Nyok, gitu kan. Nah Baim gimana nih 5 tahun mendatang? Politik saya tuh suka. Politik tuh saya suka mesejahterakan, suka gimana cara mendapatkan pahala banyak cuman ada di politik, yaitu mengepalai banyak satu jabatan untuk banyak orang. Cuman ada dua di sana, cuman ada pahala banyak sama dosa banyak. Ya, di tengah-tengah. Jadi terus juga di sana itu yang nggak cocok sama saya adalah kuat-kuatannya, kuat-kuatan, injek-injekan, sikut-sikutan. Nah itu yang agak saya kurang cocok ya, kurang cocok untuk apa ada di dalam situ, karena ketika saya di sana saya juga mau deliver apa di pemikiran kita ya. Saya tuh banyak banget tawarannya, sampai kemarin juga masih ada ya. Cuman langsung jadi juga ada, sampai yang cuman ketika saya mulai di situ ya saya harus dedikasi. Cuman badan saya belum siap, saya bilang. Saya pasti perintah itu ada dari atasan. Perintah itu benar atau enggak kita nggak tahu. Perintah itu pasti ada, walaupun kita mau gubernur, mau wali kota, mau itu perintah atasan itu ada. Saya itu orang Islam, saya itu benar atau enggak pasti tergantung agama saya mau boleh atau enggak. Jadi kalau misalkan saya disuruh tapi saya bertentangan, nah itu saya bisa nolak atau enggak. Nah itu loh yang saya belum cocok di politik sebenarnya. Oke. Terakhir Baim, makna Ramadan bagi Baim apa? Ibadah lebih baik daripada tahun kemarin. Amin. Iya. Makasih udah datang lo. Ini tutup. Kasih kode gimana? Terima kasih buat sahabat Nyoel semua. Hari ini kita bersama Baim Wong, banyak ilmu dan inspirasi yang kita terima. Insya Allah kita tetap semangat ya. Barakallahu fiik. See you. Oke.